menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan saudara dan Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam hari ini membahas soal sejauh mana elit politik menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Kami akan membahasnya bersama Hermawi Taslim, Wakil Sekjen Partai Nasdem, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, dan Andreas Hugo Parera, politisi PD Perjuangan. Selamat petang, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Jadi Pak Andreas, Pak Mahfud bilang bahwa naskah akademik untuk mengajukan hak angket sudah disusun. Tapi kemudian pertanyaannya, semua menunggu PD Perjuangan untuk mengajukan hak angket. Jadi kapan? Kalau naskah akademiknya saat ini sudah disusun, kapan akan diajukan? Jadi gini Cindy, ya ketika Pak Ganjar menyampaikan penting atau perlunya dilakukan hak angket ini, saya berkomunikasi juga dengan teman-teman di DPP, terutama dengan Pak Sekjen, bahwa hak angket itu harus didukung dan perlu dipersiapkan secara serius, gitu. Dan itu yang dilakukan, karena terutama di samping penjelasan argumentasi bahwa mengapa hak angket itu perlu dilakukan, juga harus diikuti dengan dokumen yang berkaitan dengan poin-poin yang berkaitan dengan apa yang akan diselidiki gitu. Karena hak angket itu menyangkut penyelidikan terhadap proses pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan undang-undang yang mempunyai keterkaitan. Kalau kita bicara dengan pemilu, yang mempunyai keterkaitan dengan pemilu. Dan di situ kita perlu bicara dengan para ahli tata negara, termasuk juga para jurnalis untuk memberikan informasi, civil society untuk memberikan masukan. Dan yang penting juga bahwa hak angket itu perlu di samping di DPR, masyarakat pun perlu tahu, sehingga dukungan dari luar, dukungan dari dalam, untuk kemudian prosedur angket itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk mengklarifikasi persoalan-persoalan yang menjadi indikasi yang diduga terjadi indikasi-indikasi pelanggaran tadi gitu. Pak Andreas, jadi kalau sebentar sini, sehingga seperti apa yang Pak JK sampaikan, teman-teman lain sampaikan, dengan pelaksanaan angket ini kita harapkan mengklarifikasi semua dugaan-dugaan yang selama ini terjadi gitu. Kalau Pak Mahfud bilang naskah akademik sudah disusun saat ini, kemudian apa lagi yang ditunggu? Dokumen-dokumen seperti apa? Apakah soal temuan bukti kecurangan yang saat ini masih dicari juga oleh PD Perjuangan untuk bisa mengajukan hak angket? Kendala apa lagi yang dihadapi saat ini? Ya itu tadi, jadi prosedurnya kan ya seperti yang kita semua sudah tahu, harus didukung oleh ada inisiatornya, dan kemudian inisiator itu menawarkan kepada teman-teman lintas fraksi untuk kemudian ditandatangani, berapa orang yang menandatangani, kemudian itu diajukan untuk dibawa ke paripurna. Setelah di paripurna dibicarakan di paripurna, apakah ada yang mendukung, menambah dukungan atau tidak, dan setelah itu ya baru kemudian dibentuklah pansus. Kalau memang ditolak ya bisa diajukan lagi dengan perbaikan misalnya. Tapi kalau kedua kali ditolak ya itu tidak bisa lagi gitu untuk diajukan. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus benar-benar dipersiapkan sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ya mekanisme hak angket itu berbeda juga dengan apa yang dilakukan. Jadi prosesnya menurut Pak Andreas masih panjang ini ya menuju mengajukan hak angket oleh PD Perjuangan. Ya panjang atau pendeknya bagaimana kita lihat di dalam prosedur pelaksanaan nanti gitu. Kalau cepat memperoleh dukungan ini akan cepat. Kalau dapat dukungan maka akan cepat. Nasdem bagaimana? Apakah sudah menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket karena PDI Perjuangan sudah menyusun naskah akademik saat ini? Cindy, kami dari awal sudah menyambut baik, merespon dengan positif apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Para sekjen 3 partai 01 sudah bertemu, bahkan bahan-bahan yang kami kumpulkan kami juga sudah pilah-pilah. Kemudian ketua umum kami juga sudah menyatakan. Jadi kita dalam posisi ready, yang seperti kemarin dikatakan oleh
beberapa anggota fraksi kami, Tobas atau Pak Sugeng, kita tidak ada kendala sedikit pun untuk ikut bersama-sama. Hanya mengapa bersama-sama ini kan tadi seperti kata Pak Andre, ini kan mempertimbangkan proses selanjutnya nanti kan ada di paripurna. Kalau sekedar menginisiasi saja kami cukup. Menginisiasi kami cukup, memenuhi persyaratan kami cukup. Tapi kita ini mau sukses. Mau sukses. Oleh karena itu kita mengerti juga kesibukan partai-partai untuk menunggu rekapitulasi manual. Sambil itu kita terus, jadi kalau di 01 tim teknis 3 kesekjenan itu terus bekerja. Terus bekerja mempersiapkan bahan-bahan yang relevan yang mungkin akan kami sumbangkan nanti kepada pansus ke depan. Nah, mengembirakan yang tadi pernyataan Pak Mahfud, itu sekaligus juga kan menganulir pernyataan di Kompas ya Profesor Hendrawan Supratino yang bilang masih ragu-ragu dan seterusnya. Jadi kalau kita mau pegang pernyataan dari Hasto yang mengatakan akan dibentuk panitia tim khusus, nanti khususnya itu sudah menghasilkan 75 lembar naskah akademik, ya ini menurut kami tinggal soal waktu dan kita harus sabar. Oke, tinggal soal waktu, tapi tadi Pak Andreas menyatakan proses ini panjang atau pendek, masih menunggu juga fraksi-fraksi lain untuk menyatakan kesetujuannya atau persetujuan untuk menggulirkan hak angket. Nah, dari Nasdem apakah sudah mengajak juga rekan koalisi PKB untuk menyetujui atau mengajukan hak angket? Ketiga-tiganya 01, 3 Partai 01 itu masing-masing itu sudah menyiapkan orang yang akan menandatangani. Kita clear kalau soal itu, cuman saya belum bisa bilang ya, tidak etis di sini. Tapi kecukupan dari kita pasti cukup. Tinggal ini bagaimana gayung bersambut. Nah, dari awal kami mengatakan kita nggak usah skeptis kepada angket. Angket ini kan hak konstitusional. Justru seperti yang dikatakan Pak JK tadi, semua akan clear dengan angket. Kalau memang nggak ada apa-apa, kecurangan yang diteriakin masyarakat, kalau memang nanti akhirnya terbukti tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Legitimasi pemerintah akan lebih baik. Tapi Nasdem yakin bahwa hak angket ini akan bergulir di DPR, seperti yang diinginkan oleh Nasdem ya? Kita yakin, karena kita sudah bekerja, kita yakin, kita lihat kawan-kawan, kita yakin. Kita yakin, tinggal ini soal waktu saja. Pak Yoga, ini soal waktu hak angket pasti akan terjadi di DPR. Kalau menurut Anda apakah akan terjadi atau tidak? Dari kami, karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada anggota DPR yang dijamin di Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A dan juga termaktub di Undang-Undang MD 3. Jadi kami tidak bisa menghambat, silakan saja menggunakan jalan politik di dalam proses pemilu ini, yang dimana kita tahu Cindy bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang yang dalam hal ini punya kewenangan khusus dalam menyelesaikan persoalan khusus. Misalnya ketika ada potensi pelanggaran yang bersifat administrasi, itu ada namanya Bawaslu. Ketika ada potensi pelanggaran yang bersifat etika penyelenggara, ada DKPP, dan kalau ada sengketa hasil pemilu, ada di Mahkamah Konstitusi. Itu melalui jalur hukum dengan bukti-bukti material yang jelas, karena harus dibuktikan di persidangan. Makanya kalau kemudian yang ingin dicari tujuannya adalah untuk kebenaran, ya kebenaran formalnya itu kan ada di lembaga-lembaga hukum itu. Tapi kalau kemudian dalam rangka proses politik dan arahnya seperti apa, kita juga belum mengetahui, karena sampai hari ini belum ada satu partai politik pun yang secara resmi mengajukan hak angket, dan itu diinisiasi oleh pasangan 01 dan 03. Ya kan gitu kan. Nah, dari Mas Taslim menyatakan akan menunggu PDI Perjuangan. Jangan sampai kemudian ini saling tunggu, terus kemudian kita akan monitor terus perkembangannya. Tapi intinya bahwa proses angket itu, untuk angketnya sendiri pun juga tidak bisa membatalkan hasil pemilu untuk angketnya, ya kan, untuk angketnya. Nah, oleh karena itu kami tetap berjalan
berjuang dalam koridor hukum Baik. melalui lembaga-lembaga hukum yang ada, karena saat ini masih ada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, Baik. apalagi KPU membuat peraturan baru untuk menyediakan rentang waktu tertentu ini Baik, Pak untuk Yoga. membuka Kami rekapitulasi. sudah dapat poinnya. Tadi yang kami highlight dari pernyataan Pak Yoga adalah soal ini kesannya saling tunggu nih untuk mengajukan hak angket di DPR. Karena sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang mengajukan hak angket. Pak Andreas, karena ini diwacanakan atau diinisiasi oleh Ganjar Pranowo untuk bisa memperpendek prosesnya. Tadi disebutkan panjang atau pendeknya tergantung bagaimana dengan fraksi-fraksi atau partai politik lain. Komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan fraksi lain, tadi Nasdem sudah menyatakan dengan PKB bahwa akan solid untuk mendukung hak angket. Ketika 2 minggu lalu, kalau tidak salah 2 minggu lalu, ketika teman-teman Nasdem, kemudian juga Paslon 01 merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, saya kira itu satu hal yang bagus sekali gitu. Dalam arti ada pandangan yang sama terhadap ya persoalan yang berkaitan dengan proses pemilu ini gitu. Proses pemilu artinya apa yang terjadi sebelum, pada hari H dan pasca hari H. Nah, yang terjadi sebelum dan ketika hari H itu kan sudah berlangsung. Nah, tapi ketika setelah hari H ini belum selesai. Gitu. Jadi pemilu ini belum selesai. Di situ kita lihat bahwa memang partai mempunyai kepentingan masing-masing gitu. Baik. Karena persoalan angkanya di DPR gitu. Nah. Adanya di DPR, dan di DPR itu ya tiap partai, misalnya kita lihat teman-teman P3 masih mereka mempunyai persoalan yang berbeda gitu dalam berkaitan dengan kepentingan partainya. Juga mungkin teman-teman yang lain gitu. Jadi sampai sekarang belum solid nih untuk semua fraksi. Bukan soal solid dan tidak solid. Nah, dari teman-teman media pun kita harapkan memberikan perhatian yang serius. Masyarakat juga memberikan perhatian yang serius. Sehingga ini benar-benar bisa ketika ini maju, ini benar-benar menjadi suatu pertimbangan yang solid dan angket ini bisa berjalan. Gitu. Pak Andreas, ketika DPR RI masih maju mundur soal hak angket, DPD RI kemudian bukan soal maju mundur, Siti. Ini mempersiapkan prosedur ini sehingga bisa berjalan. Soal DPD melakukan itu adalah wilayah DPD dengan ya kita tahu lah DPD punya pintu masuk yang berbeda gitu. Itu akan melengkapi DPR untuk mengajukan hak angket atau mendorong, mempertimbangkan untuk mengajukan hak angket lebih cepat? Ya bisa juga kita lihat dari aspek itu gitu. Tapi secara konstitusional dan hak-haknya DPD mempunyai ya kalau boleh saya katakan ada keterbatasan. Okay. Nah, tetapi mereka juga bisa melakukan itu gitu. Nah, di situ harus memperhatikan betul pintu masuk daripada hak angket itu yang saya sampaikan tadi, yang menyangkut dokumen yang menyertai itu gitu. Sehingga hak angket itu tidak menjadi ya patah di tengah jalan gitu ketika diajukan. Karena itu juga menjadi prestis daripada DPR atau yang mengajukan itu. Gitu. Ya. Pak Hermawi, kemarin Nasdem mengundang ahli untuk mendapat masukan. Apa saja advice-nya soal ini, soal hak angket ini? Ya, jadi pandangan ahli yang kemarin disampaikan dalam fokus grup di fraksi itu semakin meyakinkan kita, menguatkan kita untuk tetap hakul yakin mengajukan angket. Hari ini, tadi jam 9 sampai jam 11 juga ada kuliah umum dari seorang ahli yang diikuti oleh seluruh struktur Nasdem se-Indonesia. Itu juga memberi kita masukan, beliau mengatakan angket itu baik untuk mengkelirkan dugaan-dugaan, untuk mengkelirkan prasangka-prasangka. Jadi saya senang tadi pendapat Yoga bahwa ini kita harus lakukan untuk kehormatan kita semua. Baik. Yang menang, yang kalah terhormat. Meskipun tadi Pak Yoga menyatakan ini tidak bisa menganulir atau mempengaruhi hasil pemilu, hak angket itu. Proses penyelidikan itu belum dimulai, jadi outputnya juga kita belum tahu. Nggak apa-apa, ini biar saja jalan. Paling tidak ini bisa menjadi kanal. Capek kita tiap hari orang dirasa segala macam. Biar ini persoalan dibawa ke lembaga yang resmi DPR RI.
Baik, Pak Yoga, seruan soal mengusut dugaan kecurangan pemilu tidak hanya dari DPR, tapi DPD RI juga sudah bahkan sampai membuat pansusnya. Tanggapan Anda soal ini, soal langkah-langkah dari DPD ini? Ya, silakan saja karena itu juga menjadi hak konstitusional anggota DPD RI. Karena itu adalah merupakan hak konstitusional, kami tidak bisa menghambat Mbak Cindy gitu. Tetapi sampai hari ini belum ada satu partai politik pun yang mengusung secara resmi hak angket ke DPR. Bagi kami, proses untuk penentuan, pencarian kebenaran lebih terpercaya apabila melalui jalur hukum gitu. Pak Prabowo 2 kali kalah juga tidak pernah mengajukan hak angket partainya, dan kami juga kalah waktu itu karena kami percaya bahwa dengan adanya lembaga hukum yang dibentuk oleh undang-undang ini akan dapat mengembangkan potensi kualitas demokrasi di Indonesia dan proses kelembagaan demokrasi ini bisa berjalan dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang sudah ada. Tapi kalau memakai jalur politik, itu juga ada haknya yang dijamin oleh undang-undang juga gitu. Jangan sampai kemudian potensi konflik berkembang dan jalan satu-satu yang adalah hak angket akan dapat menyelesaikan masalah, itu juga belum tentu juga. Itu kan tafsir-tafsir yang bersifat multiparsial kan gitu. Dengan proses yang konstitusional. Terima kasih Pak Yoga, terima kasih Pak Hermawi, terima kasih juga Pak Andreas sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi guna mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dewan Perwakilan Daerah memutuskan membentuk panitia khusus. Mengapa DPD perlu ikut mengusut kecurangan pemilu? Pembahasannya akan hadir bersama rekan saya, Friska Clarissa. Usai jeda. Lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya kontrol gula darahku. Jadi lancar puasanya. Sebuah bus antar kota antar provinsi yang melayani rute Sumeneb, Jakarta mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Sumeneb, Pamekasan, Jawa Timur. Bus sebelumnya sempat menabrak pohon hingga akhirnya terguling dan terseret sejauh 20 meter. 8 orang penumpang yang mengalami luka termasuk sang sopir dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Hujan deras yang terjadi selama 5 jam di kota Sorong, Papua Barat Daya Jumat pagi membuat 8 kelurahan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter ini membuat sebagian aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan yang nekat melintasi banjir banyak yang mengalami mati mesin dan mogok. Cuaca ekstrim juga terjadi di Sumatera Barat dan menyebabkan banjir di 5 wilayah kota dan kabupaten. Jumat pagi, tim gabungan mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu karet di daerah Jalan DPR, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Di wilayah ini, lebih dari 500 orang diungsikan. Selain Kota Padang, banjir juga melanda Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rasa almond oat. Vita Digest-nya kontrol gula darahku. Jadi lancar puasanya. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda.
dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kuatkan hati. Raihlah kemenangan. Marjan. Tase! Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase! Taso! Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Taso banyak, pasti kuat. Wah! Mantap! Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk